Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada di bulan Maret, kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih buat Pak Totong, Pak Michael, buat Gama dan seluruh tim yang ada di tempat ini. Pagi ini saya percaya saudara, kita masuk di tahun 2026, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat gembala sidang kita, bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Amin saudara. Kalau kita dengar visi tiap tahun selalu Tuhan tuntun kita lewat gereja, ini lewat gembala sidang kita saudara, maka setiap tahun tuh kita mendapatkan tuntunannya. Ada tahun penuaian, tahun berkat, tahun segala macam. Nah selama ini kita banyak mendengar sesuatu yang kita dapatkan. Ya, tahun penuaian, artinya kita menuai. Tahun diberkati berlimpah-limpah, tahun multiplikasi, berarti kita akan bertambah dan berkembang. Tapi waktu Bapak Ibu mendengar tahun amanat agung, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Jika dikenal dengan perintah amanat agung ya. Amanat agung ini terkenal sebagai kata kerja saudara. Berarti artinya waktu kita mendengar kata amanat agung artinya tahun ini saudara dan saya bekerja. Bukan Tuhan saudara. Kalau kita berbicara kita akan diberkati berlimpah-limpah artinya Tuhan yang bekerja. Kita yang menikmati. Tapi kali ini tahun amanat agung berarti saudara dan saya yang bekerja memenuhi perintahnya Tuhan. Memenuhi amanatnya Tuhan saudara. Berarti artinya saya percaya saudara di tahun 2026 ini, di tahun penuh amanat agung ini semua orang akan dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Jesus for everyone. Yesus untuk semua orang. Karena Yesus untuk semua orang, maka semua orang akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Anda akan dipakai oleh Tuhan? Yakin? Ada keraguan dalam hidupmu? Pagi ini saya mau ajak kita sharing saudara. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab saudara. Tokoh ini tokoh yang biasa, dia pernah ditolak, bahkan pernah tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Tapi pada akhirnya dia diberikan satu julukan yang luar biasa sebagai pahlawan yang gagah perkasa saudara. Ya dengan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, nanti Bapak Ibu pulang di rumah silakan baca. Saya gak akan baca secara keseluruhan saudara dari ayat 1 sampai ayat 40. Kisah ini sebenarnya singkat ya. Dipakai yaitu adalah Yefta saudara dengan judul tema khotbah pagi ini dipakai Tuhan walaupun pernah ditolak. Ya, Yefta ini kita akan lihat saudara di slide berikutnya saya kasih beberapa summary, kurang lebih ada 5 bagian yang kita akan pelajari sama-sama saudara. Apa kondisi Yefta, bagaimana dia dipanggil kembali, dan 4 pelajaran penting daripada Yefta. Bagaimana dia sebagai seorang yang tidak diperhitungkan, tapi pada akhirnya dia dijuluki dengan seorang yang bernama pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian dia juga meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Tapi juga jangan lupa, Yefta juga manusia biasa saudara. Ada juga hal-hal yang dia lakukan yang tidak sebaiknya untuk kita contoh. Mari kita lihat yang pertama, apakah kondisi Yefta? Yefta dikatakan di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Ada satu kontradiksi yang sangat berbeda ya. Dikatakan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi anak dari seorang perempuan sundal. Ya, ada sesuatu pembalikan yang rasanya kayaknya kok gak sesuai saudara. Nah di sini kita bisa melihat saudara, masa lalu Yefta itu bukanlah orang yang baik saudara. Atau bukan orang yang dalam keadaan baik-baik saja. Dikatakan dia lahir dari seorang perempuan sundal, sebuah istilah atau sebuah label yang ditempelkan kepada dia yang sangat tidak menyenangkan saudara. Tetapi Alkitab mencatat dia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Artinya apa? Masa lalu kita tidak menentukan masa depan di dalam Tuhan saudara. Amin saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu saudara. Mungkin saudara ada yang sama seperti Yefta ini. Masa lalu saudara bukan sesuatu yang baik, bukan lahir dari keluarga yang terhormat, bukan lahir dari keluarga yang semua udah siap. Mungkin kau lahir dari orang yang tidak menginginkan kau lahir, atau mungkin kau juga lahir dari sebuah keluarga yang mungkin tidak memiliki fasilitas apapun, sehingga kau merasa saya seperti Yefta mungkin gak punya masa depan. Tapi dengar, kabar beritanya adalah masa lalu kita tidak menentukan masa depan di dalam Tuhan, saudara. Yang kedua, di ayat kedua, Hakim-Hakim 11 ayat 2, juga istri Gilead. Gilead ini adalah ayahnya daripada Yefta, saudara. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat
engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi ternyata papanya Yefta ini punya istri yang sah. Nah istri yang sah ini kemudian juga melahirkan anak laki-laki buat si Gilead. Karena sudah punya anak laki-laki dari istri yang sah, sehingga anak-anak dari istri yang sah ini tidak suka dengan Yefta. Dan akhirnya singkat cerita Yefta diusir. Enggak boleh. Bahkan dikatakan engkau tidak akan mendapat bagian milik pusaka. Bagian milik pusaka bagi orang Israel itu sangat penting, saudara. Setiap anak laki-laki itu pasti mendapatkan milik waris daripada orang tuanya. Nah kalau dikatakan dia tidak mendapat bagian, artinya itu penolakan yang secara terang-terangan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yefta tidak mendapatkan hak daripada waris dari papanya, saudara. Penolakan manusia, ingat, tidak membatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang kita suka lebih mendengar apa yang Tuhan katakan atau apa yang manusia katakan. Kita mesti jujur, saudara. Kadang-kadang kita lebih takut kepada apa yang manusia katakan. Tapi Yefta di sini kita akan belajar, saudara. Walaupun dia pernah ditolak, dia tidak membatalkan rencana Tuhan. Tetap Tuhan pakai dia, saudara. Yang ketiga, di ayat ketiga daripada Hakim-Hakim 11, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Perhatikan, saudara. Dia setelah diusir, saudara, yang ngusir bukan orang jauh, saudara, orang dekat. Kalau Bapak Ibu diusir sama orang yang tidak Anda kenal, saya percaya kita nggak terlalu pusing ya. Tapi kalau diusir sama orang yang kita kenal, apalagi orang yang dekat sama kita, itu rasanya sangat berasa sekali, saudara. Dan akhirnya Yefta pergi dengan kondisi yang tidak baik, dan dikatakan di sana berkumpul kepada dia para petualang-petualang. Para petualang sih orang-orang yang memiliki nasib yang sama, yang mesti berjuang untuk hidup di luar, saudara. Tapi di bagian terakhir dikatakan mereka pergi merampok. Berarti artinya Yefta sedang menghadapi sebuah kondisi yang sangat tidak baik. Dia berada dalam situasi yang tidak baik sekali. Dia nggak bisa seperti anak yang lainnya, duduk diam, taat sama papa mamanya, sehingga dia bisa menikmati semua berkatnya. Tapi dia harus berjuang. Dan perjuangan dia sangat keras sekali, dikatakan dia harus pergi merampok. Perhatikan, kisah Yefta ini hampir mirip dengan Daud. Kalau Bapak Ibu pernah baca, waktu Daud lari daripada kejaran Saul, saudara, dia lari ke dalam sebuah gua namanya Gua Adulam, saudara. Dikatakan di sana maka para perampok, para penagih hutang berkumpul kepada dia. Apa yang terjadi? Daud tidak dipengaruhi oleh mereka. Yefta juga sama, tidak terpengaruh dengan kondisi dan lingkungannya. Tapi Yefta mempengaruhi kondisinya. Sama seperti Daud. Semua orang yang datang kepada dia dengan latar belakang yang begitu luar biasa buruknya. Sama Daud diubah menjadi para pasukannya, menjadi prajuritnya. Sehingga dia punya pasukan. Yefta juga melakukan hal yang sama, saudara. Sehingga dia tidak larut dengan keadaannya, tapi justru dia mempengaruhi keadaan. Nah hari ini coba kita lihat, saudara, bagaimana dengan perjalanan kehidupan saudara dan saya. Apakah hari ini kita larut dengan keadaan yang ada, atau kita justru menjadi orang yang membawa perubahan bagi keadaan. Memang kalau kita lihat hari ini kondisi dunia tidak semakin baik. Bahkan sejak awal tahun Tuhan sudah sampaikan, saudara, tahun 2026 itu tidak akan lebih baik dari 2025 secara pandangan dunia. Tetapi Alkitab berkata, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan setiap hari selalu baru. Artinya orang yang hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang baik. Makin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Dan tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Nah Yefta mengalami hal ini, jadi dia tidak menghalangi dia. Nah setelah kita lihat bagaimana masa lalu dia, maka apa yang terjadi, saudara? Kita lihat slide berikutnya, ayat keempat dan sampai 8. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?
Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh Gilead. Setelah kondisi Yefta yang begitu buruk masa lalunya, dengan kondisi keadaan-keadaan sekeliling dia yang dihadapi, bahkan penolakan demi penolakan dihadapi, maka kemudian Tuhan izinkan satu kali, Bani Amon menyatakan perang terhadap Israel. Apa yang terjadi? Para tua-tua Gilead datang menjemput Yefta dan menjadikan dia sebagai kepala dan pemimpin. Mungkin hari ini kita bertanya, Tuhan, saya juga hari ini sedang diproses, tapi kok gak ada orang yang datang kepada saya seperti orang yang datang kepada Yefta, mengangkat dia menjadi pemimpin dan menjadi kepala, saudara. Saya percaya, hari ini kita ditolak, hari ini kita diproses, hari ini kita tetap menghadapi lingkungan yang sulit. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai kita, saudara. Mungkin, saudara, dalam hidup kita, hari ini kita belum selesai dengan Tuhan. Sehingga Tuhan masih izinkan kita diproses. Yefta sudah selesai. Karena sudah selesai, maka dia punya pasukan. Kadang-kadang orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita bukan orang yang baik, saudara. Kalau kita membangun tim, saudara, saya percaya kita maunya timnya semua yang baik, yang kuat, yang solid, betul ya? Ada gak di sini kalau bangun tim cari orang yang kira-kira seperti kayak Yefta punya teman-teman nih, para petualang yang merampok, penagih hutang seperti Daud, saudara, ada yang mau begitu? Saya percaya secara logika kita gak mau, saudara, kita pengen semua yang baik. Tetapi Yefta tidak menolak mereka, dia mengubah mereka menjadi pasukannya. Sehingga pada saat orang Israel terdesak, saudara, disitulah para tua-tua Gilead bisa melihat. Ternyata yang punya pasukan itu Yefta. Bukan anak-anak yang lain dari Gilead, saudara. Sehingga disitulah para pemimpin datang kepada Yefta dan panggil dia kembali, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara. Slide berikutnya, 4 pelajaran dari Yefta sehingga dia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan, dari orang biasa, ditolak, tidak diinginkan, akhirnya dia jadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin hari ini kita juga masuk tahun 2026, saudara. Kita dengar tahun amanat agung. Kita dengar Jesus for everyone. Kita dengar Tuhan akan memakai semua orang. Ini udah masuk ke bulan Maret, saudara. Saya percaya di antara kita ada yang sudah Tuhan mulai pakai, saudara. Kita udah lihat dari mulai bulan Januari, waduh sudah kelihatan auranya. Sudah mulai berkembang ya. Tapi ada yang sampai hari ini enggak ada apa-apanya, saudara. Bahkan dia bilang, kapan giliran saya? Tuhan, kapan giliran saya? Yuk pagi ini kita belajar dari Gilead. Sehingga kita bisa mengalami satu pembalikan yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Hal yang pertama, kenapa Yefta itu disebut sebagai pahlawan? Yang Hakim-Hakim 11 ayat 1-3 tadi kita udah baca, saudara. Dia lahir dari perempuan sundal, dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia kumpul dengan para petualang dan pergi merampok, kondisinya sangat tidak baik. Tapi di situ Yefta melihat semua kejadian itu dari kacamata Tuhan. Kenapa dari kacamata Tuhan? Karena dia belajar, saudara. Waktu zamannya Yusuf juga sama. Yusuf dikatakan waktu kala dia masih muda, umur 17 tahun, dia tinggal di rumah ayahnya sebagai seorang pangeran. Wah, semua fasilitas dilengkapi. Tapi tiba-tiba dia dapat mimpi, kemudian dia cerita, dan keluarga dia tidak terima, saudara. Akhirnya dia dijual ke Mesir, saudara. Jadi budak. Sehingga Yusuf ngomong begini, memang kamu merekarkan yang jahat, tapi Allah telah berubahnya menjadi hal yang baik. Kalau kita bisa melihat semua peristiwa dari kacamata Tuhan, saya percaya saudara, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang menyerah. Hari ini Tuhan sedang proses kita. Apapun yang kau alami, lihat dari kacamata Tuhan. Ada perbedaan-perbedaan yang kita bisa lihat kan saudara. Waktu kita menghadapi sebuah ujian saudara, kita akan dengan antusias hadapi saudara. Di sini semua udah lulus SD ya. Waktu kita dari SD mau dari SMP ada ujian gak? Waktu menghadapi ujiannya semangat gak? Di sini yang coba waktu mau ujian lulus kesarjanaan saudara, harus mempertahankan skripsinya di depan sidang saudara. Diserang oleh dosen penguji berulang-ulang. Waktu kita menghadapi serangan itu kita marah gak sama dosennya? Atau justru kita menjawabnya dengan baik, juga kita mempertahankan, kita memberikan argumen kenapa kita lakukan ini dan lakukan itu. Kenapa kita buat statement ini dan itu. Bukankah demikian saudara? Sehingga berhasil kita lolos, kita dapat gelar sarjana dan terus seterusnya saudara. Kita naik tingkat saudara.
Tapi pada saat kita menghadapi ujian kehidupan, bagaimana cara kita melihatnya? Adakah kita juga melihatnya seperti itu, sebagai sebuah kesempatan? Tuhan sedang mempersiapkan kita, saudara. Waktu Tuhan mempersiapkan kita, tentu sangat tidak enak. Tidak, ujian gak ada yang enak, saudara. Kalau ujian enak, saya percaya semua orang mau menghadapi ujian. Ya, Tuhan dapat memakai pengalaman pahit sebagai proses pelatihan dan persiapan untuk melakukan kehendak-Nya. Menurut Bapak Ibu, pernah gagal itu baik gak, saudara? Baik, menurut saya baik, saudara. Kalau kita gak pernah gagal, saudara, maka kita mempunyai tingkat kekecewaan Tuhan itu sangat tinggi, saudara. Ekspektasi kita terlalu jauh sekali. Tapi begitu lihat realita, saudara, itu akan membuat kita kecewa, saudara. Jadi kalau hari ini kita sedang dilatih oleh Tuhan, ya, dalam keadaan yang sulit, Tuhan izinkan kegagalan, bahkan Tuhan izinkan, saudara, ada penolakan. Percayalah, saudara, itu tentu ada maksud Tuhan, saudara. Saya kalau boleh sedikit bercerita, saudara, pengalaman saya memulai pelayanan ikut di gereja Kebenceruk ini mula-mula, saudara. Saya masih ingat, saudara. Gembala terdahulu pernah ngomong sama saya. Dia bilang, "Di, kamu coba lihat, yang dikirim ke saya semua begitu banyak orang, satu persatu pergi, saudara. Tetapi yang tinggal akhirnya orang-orang yang biasa-biasa saja." Nah, waktu dia ngomong sama saya, "Waduh, lihat kamu," dia bilang, "seorang anak muda gak punya apa-apa, ngomong gak jelas." Dia bilang, "Waduh, ini bisa melayani apa?" Waktu dengar kata itu, saudara, kira-kira sakit gak hati saudara? Kita udah menunjukkan kesetiaan, kita udah gak mau pergi, kita tetap komitmen melayani, tapi waktu diberikan stempel itu rasanya sakit gak? Saya percaya sakit. Tapi justru di situ Tuhan ajar saya bagaimana rasanya mengabdi itu di situ, saudara. Kalau kita semua diberikan fasilitas lengkap dan kita mengabdi, itu hal biasa. Orang yang nggak ada Tuhan juga bisa lakukan itu, saudara. Bahkan penjahat pun bisa lakukan itu kalau dia diberikan fasilitas. Tapi pada saat kita tidak mendapatkan apa-apa, saudara, apakah engkau masih bersedia untuk melayani? Itu tantangan, saudara. Makanya waktu kalau kita dipakai oleh Tuhan, diangkat, saudara, kita enggak jangan menjadi sombong, saudara. Ya, mari hari ini lihatlah luka-luka yang hari ini kau miliki. Itulah sebuah persiapan yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit yang engkau dan saya hadapi, saudara. Dia akan tampung itu. Mazmur katakan, air matamu itu ditampung di kirbatnya. Artinya apa? Kalau airnya udah penuh, Tuhan baru bertindak. Lihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat dari ayat ke-9 dan ke-10. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat demikian. Kami akan berbuat seperti katamu itu." Dan kita tahu setelah itu Yefta pergi menyertai para tua-tua dan pergi melawan Bani Amon dan mendapatkan kemenangan, saudara. Artinya apa? Waktu engkau pernah disakiti sama seseorang dan orang tersebut satu hari datang dalam hidupmu dan minta bantuan dalam hidupmu. Kira-kira apa yang kau lakukan? Wah, ini yang kemarin nolak saya ini. Ini yang kemarin menghina saya nih, anak perempuan sundal. Nggak boleh punya milik pusaka. Kemudian orang yang sama datang lagi minta bantuan, saudara. Ini namanya kesempatan, saudara. Yefta menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan yang benar. Bisa nggak Yefta pada saat itu membalas? Bisa, saudara. Kenapa? Lah, sekarang kamu udah susah baru nyari saya. Waktu kamu kaya, waktu kamu kuat, waktu kamu hebat, kok menghina saya? Sama seperti Yusuf, saudara. Yefta juga orang yang belajar dari sejarah. Nanti di bagian keempat saya akan jelaskan bagaimana dia tahu tentang sejarah. Yusuf juga sama, waktu jadi penguasa di Mesir, 10 saudaranya datang. Kan kesempatan dia balas. Tapi Yusuf bilang apa? Memang yang kamu lakukan jahat, tapi Allah merekahkan untuk kebaikan supaya aku bisa memelihara hidupmu. Wah, itu keren, saudara. Menurut saya itu keren. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, saudara, Alkitab juga mencatat orang tanpa Tuhan juga bisa lakukan itu. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bisa melakukan perbuatan baik kepada orang yang jahat terhadap hidupmu dan saya, saudara, itu baru luar biasa. Itu baru kasih Tuhan. Itu baru anak-anak Tuhan.
Yesus mati buat saudara dan saya, dia tidak tunggu kita menjadi baik. Roma berkata, Yesus sudah mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Masih melakukan dosa, Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Itu yang dilakukan oleh Yefta, saudara. Kesempatan buat kita itu bisa menjadi dua. Kesempatan untuk kita berbuat baik atau berbuat jahat. Kesempatan kita untuk melakukan dosa, melampiaskan amarah kita, atau kesempatan kita untuk melakukan yang benar. Yefta memilih untuk membela bangsanya. Bayangin, membela orang yang pernah nolak dia. Itu gak mudah, saudara. Yesus juga lakukan itu. Dia mau mati bagi orang yang pernah menolak dia. Bahkan dia mau mengampuni, menerima, memakai orang yang pernah menyangkal hidupnya. Atau menyangkal dia dalam hidupnya. Seperti kayak Petrus pernah menyangkal Yesus. Yesus tetap pakai dia, saudara. Dia tidak tolak. Nah, hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya mungkin dalam hidupmu hari ini Tuhan mulai buka kesempatan-kesempatan kecil. Pergunakan itu untuk melakukan yang benar. Jangan sampai melakukan yang salah, saudara. Yang ketiga, apa yang Yefta lakukan di ayat ke-11? Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Mari kita coba cek hari ini, saudara. Kalau kita udah dapat posisi, kita udah dapat jabatan, kita punya semua yang kita butuhkan. Masih cari Tuhan enggak? Kita cari Tuhan waktu susah atau lagi senang? Bahkan para pendeta banyak yang berguyon, saudara. Berkelakar, saudara. Lagi susah, saudara. Nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, sama keluarga gak dihargai, kesana sini ditolak, saudara. Rajin doa, rajin ibadah. Kalau Senin ada ibadah, datang. Tengah minggu ada ibadah KTM, datang. Hari Jumat ada family cell, datang. Hari Sabtu ada doa pagi, datang, saudara. Minggu ada ibadah pagi, datang. Siang ada pendalaman Alkitab, datang juga. Sore ada kegiatan, hadir juga. Kenapa? Nggak punya kerjaan, Pak. Mau kemana lagi? Tapi begitu diberkati, begitu keadaannya sudah berubah, masihkah lakukan hal yang sama? Mari hari ini, saudara, jangan hanya datang kepada Tuhan waktu kita terdesak, saudara. Tapi jadikanlah Tuhan sebagai pusat keputusan kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat di mana kehidupan kita berada. Yefta sudah dapatkan semua pengakuan. Para tua-tua sudah sujud. Yes, kamu ngomong apa aja kita ikuti. Bahkan Alkitab mengatakan dia diangkat menjadi panglima dan kepala. Jadi dua pemimpin sekaligus. Sebagai panglima perang dia, sebagai pemimpin masyarakat atau kepala pemerintahan dia juga, saudara. Jadi semua otoritas di tangan dia. Dia punya pasukan. Kurang apa lagi? Tapi Yefta tetap membawa perkara ini ke hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia tetap rendah hati, saudara. Diangkat, tidak jatuh. Makanya kenapa tadi saya bilang diizinkan Tuhan mengalami penolakan itu baik gak? Baik, saudara. Kalau kita ditolak tidak jatuh, saudara, saya percaya waktu kita diangkat tidak jadi sombong. Kalau kita diproses kita jatuh, waktu kita direndahkan kita jatuh, saudara, tersinggung, saudara, maka waktu kita angkat kemungkinan besar kita akan jadi potensi sombong, saudara. Kenapa? Karena kita akan melampiaskan semua rasa sakit kita. Yefta tidak melampiaskan rasa sakitnya, tapi dia tahu itu rasa sakit bagian dari proses yang Tuhan siapin. Sama seperti Yusuf bilang, memang kamu jahat, tapi kejahatanmu itulah Tuhan siapkan aku. Sehingga hari ini dikatakan aku memiliki semua kuasa di Mesir. Apa yang aku tetapkan itu yang akan terjadi. Tapi dia tidak menggunakannya untuk membalas, dia menggunakannya untuk memelihara seluruh keluarganya. Bahkan seluruh dunia. Demikian juga Yefta, saudara. Dia pakai ini dan dia bawa kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara. Apa yang Yefta lakukan sehingga dia dipilih sebagai seorang yang atau diberikan julukan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Ya, di sini saya kasih judulnya adalah mengenal firman Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita lihat cerita Yefta tadi sepertinya dia gak ada gunanya, saudara, gak ada artinya. Tapi 1, 2, 3 tadi saya udah uraikan. Bagaimana dia bisa belajar dari Daud, dia bisa belajar dari Yusuf, dia bisa belajar dari banyak hal, saudara. Semua hal-hal yang pernah dia lihat, terutama dari Yusuf, saudara, dia pelajari semuanya. Dia jadi ngerti, saudara. Ternyata Yefta ini tahu sejarah bangsanya. Setelah dia diangkat jadi panglima dan kepala, dia langsung kirim utusan kepada Bani Amon. Karena Bani Amon kan ajak Israel berperang. Terus saya tanya, hei Bani Amon, apa urusan kamu berperang dengan aku?
Dia dialog dulu saudara. Cari jalan damai dulu, bukan langsung menyerang saudara. Kalau hari ini kita kenal Tuhan, saya percaya saudara, apapun yang kau hadapi saudara, engkau gak langsung bereaksi. Apapun yang datang dalam hidupmu, baik, tidak baik, suka atau duka, maka engkau akan merenungkan kembali. Coba, ini kalau Tuhan ada di sini, apa yang Tuhan mau lakukan? Sama juga Yefta seperti itu. Akhirnya Bani Amon kasih tahu, oh kembalikan daerah yang kamu ambil daripadaku, dia bilang. Dengan jalan damai atau mau dengan peperangan. Setelah itu disampaikan, maka Yefta mengirim utusan lagi kepada Bani Amon. Dia bilang, aku gak pernah ngambil tanahmu. Memang tanah yang diduduki oleh Israel itu milik Amon dulu. Tapi waktu itu dia sudah dikalahkan oleh Raja Hesibon, yang lainnya saudara. Kemudian sama Israel dikalahkan lagi, didudukin saudara. Jadi urusannya bukan dengan Israel saudara. Bukan dengan Yefta. Tapi setelah dijelasin saudara, dia bilang, tahu nggak bangsa kami dulu keluar dari Mesir, dia bilang, kami mau lewat daerah Moab sama Amon. Kami udah minta izin, tapi kalian nggak kasih. Karena nggak kasih, maka kami jalannya mutar. Nggak lewatin daerahmu. Terus kita pergi ke Hesibon, kami mau masuk. Juga Raja Hesibon nggak mau kasih, tapi Raja Hesibon lebih keras penolakannya. Kalau Amon dan Moab tidak mengutus pasukan untuk berperang, tapi yang ini kirim pasukan untuk berperang. Akhirnya kami lawan, tapi Tuhan kasih kami kemenangan, dia bilang. Jadi kalau Tuhan yang memberikan tanah ini kepada kami, dia bilang, kenapa kamu minta balik? Dia bilang, gak ada urusannya dengan kamu. Tapi kalau kita baca sampai 28, Amon gak mau dengerin saudara. Amon bilang, enggak. Dia akan tetap berperang. Akhirnya dilawan sama Yefta dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar saudara. Hari ini kita coba cek saudara, seberapa banyak kita tahu tentang firman saudara. Kalau kita nggak tahu tentang firman saudara, bagaimana kita bisa melihat dari kacamata Tuhan melihat? Bagaimana seperti Yusuf berkata, memang kamu jahat, tapi Allah merekarkan itu kebaikan. Dari mana Yusuf bisa ngomong itu? Dari mana Yefta bisa ngomong? Dari mana Yefta bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar dia? Yang tadi para petualang yang pergi merampok, dirubahnya menjadi pasukannya dia. Dan taat kepada Tuhan. Karena dia punya pengenalan yang baik dengan Tuhan saudara. Jadi hari ini kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan di tahun amanat agung ini, pastikan saudara dan saya engkau juga mengenal firman Tuhan. Engkau tahu bahwa amanat agung itu datangnya dari Tuhan langsung. Apa yang Tuhan katakan? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Di sana kita perhatikan yang pertama perintah, yang kedua suruh kita pergi, yang ketiga baptis mereka, yang keempat dia bilang apa? Ajar mereka segala sesuatu yang telah kamu pelajari. Artinya apa? Sebelum kita bisa ngajar orang lain, kita mesti belajar dulu saudara. Nah kita cek hari ini kita belajar gak? Dan yang bagian terakhir Tuhan bilang apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Kalau hari ini saudara tahu engkau disertai Tuhan, seperti Yefta, dia tahu. Maka dia membawa semua perkara ini kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Maka dia berani maju saudara. Kalau hari ini kau tidak kenal Tuhan saudara, bagaimana mungkin kau berani maju? Kalau hari ini kau tidak mengenal firman Tuhan, kau tidak mengenal bahwa kuasa yang menyertai saudara dan saya itu lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Bagaimana kita berani maju? Kalau kita tetap berani maju tanpa kita tahu saudara, itu bukan berani, itu namanya nekat. Ya, nekat sama berani itu beda tipis. Hasil apa? Cara ekspresinya sama saudara. Orang nekat sama orang berani itu sama saudara ekspresinya. Tetapi dasarnya beda. Orang nekat enggak punya pemahaman, tapi orang berani dia punya pemahaman. Dia tahu yang dilakukan benar. Dia tahu yang dilakukan itu perintah Tuhan. Dia tahu bahwa Allah akan menyertai dia. Yefta tahu persis bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Maka dia berani ngomong sama Bani Amon tadi. Bu, kenapa engkau gak minta kepada dewa Kamon kamu? Bukankah tanah yang kami miliki adalah Tuhan yang memberikannya buat kami, dia bilang. Dia masih bisa bercerita tentang Tuhan kepada lawannya saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari miliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan? Dari firman-Nya saudara. Firman-Nya dari mana? Di Alkitab. Bagaimana kau mempelajari Alkitab? Bagaimana kau membaca Alkitab? Kalau engkau nggak pernah baca Alkitab, dari mana kau bisa tahu isi hati Tuhan? Hari ini mari cek. Kalau hari ini kau memang
percaya bahwa engkau adalah orang-orang yang sedang Tuhan pilih untuk dijadikan pahlawan yang gagah perkasa. Pastikan kau mempersiapkan diri saudara. Oke, saya rangkum saudara ada 4 hal ini saudara. Yang pertama, pakai kacamatanya Tuhan. Perhatikan. Apapun yang terjadi, suka, duka, baik, tidak baik, beruntung, rugi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, lihat dari kacamata Tuhan. Rasa sakit itu kadang-kadang membuat kita lebih berhati-hati. Ya, kemarin saya dengar satu wawancara seorang konglomerat saudara, saya cukup tertarik, makanya itu saya terus kemana-mana saya ceritain saudara. Satu hari seorang konglomerat ditanya, bagaimana cara kamu mendidik anakmu supaya bisa memanage perusahaan dengan baik dan benar, dia bilang. Dia bilang, oh saya kasih dia perusahaan yang udah hampir bangkrut, kalau enggak perusahaan yang rugi. Kenapa demikian? Supaya dia tahu susahnya membangun usaha. Supaya dia tahu pentingnya berhati-hati mengambil sebuah keputusan. Supaya dia tahu pentingnya menjaga resource yang ada. Jadi kalau yang sedikit itu jangan salah pakai. Kalau salah pakai dia kekurangan modal, bangkrut dia. Kalau dia bisa melewati semua proses ini, dia akan keluar sebagai seorang pengusaha yang sukses. Hari ini kita coba cek saudara, biasanya kita lebih suka ngajarin anak kita semua tersedia atau semua tidak tersedia. Satu kali saya diprotes sama anak saya saudara. Dulu kami dia bilang semua disiapin. Mau pergi sekolah, makanan semua disiapin, buku semua disiapin. PR diperiksa tiap hari. Kalau PR-nya nggak dikerjain, waduh yang sibuk bukan anaknya tapi papa mamanya. Betul apa ya? Malam-malam telepon, dapat tugas ngapain? Besok suruh bawa piring kertas. Aduh nah ini udah jam 12 malam. Mau beli kemana? Besok sekolah jam 7 pagi. Toko buku belum ada yang buka. Kita yang labakan saudara. Kalau anak belum bangun, biasanya yang repot siapa? Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya, bangun nak. Kenapa? Nanti telat bagaimana? Anak itu tidak pernah diizinkan untuk mengurus dirinya sendiri, saudara. Sehingga dia bilang waktu dia besar, tiba-tiba dia gak bisa menyeting waktu, dia tidak bisa nyiapin ini dan itu, kita orang tua baru marah. Makanya hari-hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lihatlah semua dari kacamata Tuhan. Rasa sakit, rasa baik, rasa suka dan duka yang kau terima, itu semua pasti Tuhan punya maksud. Yang kedua, gunakan setiap kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Ingat, sekalipun kau punya kesempatan untuk membalas saudara, tapi balaslah dengan yang baik. Roma berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, tetap rendah hati. Kalau sudah merasa, proses saya sudah selesai, kayaknya tahun ini saya bakal dipromosin Tuhan. Hati-hati, tetap rendah hati saudara. Jangan kita udah jadi pemimpin, kapan lagi saya bisa berubah. Hati-hati. Bisa juga kadang-kadang orang waktu dia angkat jadi pemimpin, saudara punya otoritas, dia memperkaya diri sendiri. Kesempatannya melakukan ambisi dia. Hati-hati saudara. Kita dipilih, kita diangkat oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang keempat saudara, kenali firman Tuhan. Kenali maunya Tuhan. Kalau hari ini kita percaya tahun 2026 adalah tahun amanat agung, berarti ini kehendak Tuhan. Berarti lakukan semua hal yang kau kerjakan, bagaimana menjadi sarana untuk orang bisa melihat bahwa ini Injil itu harus diberitakan. Orang bisa melihat dan mengalami kasih Tuhan. Bukan justru malah hari ini kita berfoya-foya untuk hal-hal yang tidak baik saudara. Tapi gunakanlah semua yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya kita mengenal Tuhan saudara. Dan berikutnya saudara, bagaimana Yefta mewariskan iman ini kepada generasi berikutnya. Di ayatnya ke-30, lalu berdasarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Singkat cerita dia pergi perang, menang enggak? Menangnya luar biasa. Menang telak istilah sekarang saudara. Menang full atau menang dengan sempurna. Ayat 35, waktu dia kembali saudara, dia lagi semangat kembali saudara ke kota Gilead. Demi dilihatnya dia, ya. Jadi waktu dia balik saudara, ternyata orang pertama yang keluar dari rumah dia, itu putri tunggal satu-satunya. Akhirnya mencatat Yefta sudah tidak punya anak yang lain lagi. Cuman satu-satunya.
Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkau yang mencelakakan aku. Dan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ayat 36, tetapi jawabnya kepadanya. Perhatikan sikap seorang putri kepada papanya. "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Kalau hari ini kita ada di posisi putrinya Yefta, saudara, kira-kira nasarnya Yefta ini mau kita penuhi gak? Dia udah dapat status panglima perang, udah jadi kepala, udah ada hasil kemenangan. Musuh aja takut, apalagi seluruh penduduk Gilead. Saya percaya mereka pasti lebih takut lagi. Dan Tuhan berkenan kepada perbuatan dia. Tapi dia punya nasar. Dia bisa mengubah gak nasarnya? Dia ngomong sama anaknya, "Aku gak bisa mundur lagi dari nasar ini." Anaknya bilang apa? "Yes, silakan." Putri Yefta dalam keadaan yang sangat sulit, saudara. Dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk menghormati firman Tuhan. Di sini saya percaya, kalau hari ini kau sukses, saudara, jangan kesuksesan hanya berhenti pada hidupmu saja. Turunkan kepada generasi berikutnya. Supaya apa? Supaya lebih banyak muncul orang-orang benar. Ya, satu kali saya pernah dikasih tahu sama Ibu Alien, saudara, saya senang prinsip dia. Dia bilang kalau keluarganya baik, dia bilang papa mamanya orang benar, mesti punya anak yang banyak. Kenapa? Supaya lebih banyak orang benar. Ya, jangan papa mamanya udah gak baik, anaknya yang banyak, saudara. Yang ada muncul orang yang lebih banyak yang gak benar, saudara. Hari ini coba cek, saudara, apa yang kita akan wariskan kepada generasi berikutnya. Hari ini kau mungkin seorang pemimpin, kau sukses. Apakah kau juga mewariskan? Bagaimana kau menjalani kepemimpinan yang sukses kepada generasi berikutnya? Apakah kau berbagi cerita tentang keberhasilan dan kegagalanmu? Satu kali saya masih ingat pesan dari gembala sidang kita waktu kita ikut doa malam, saudara. Dia bilang, para pemimpin ingat baik-baik, kalian jangan hanya bercerita tentang keberhasilanmu saja. Sehingga anak-anakmu generasi berikutnya lihat, hebat. Sehingga mereka pikir kalau udah dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan, gak ada yang salah lagi, semua baik. Nggak taunya setelah mereka menjalaninya, saudara, ternyata pergumulannya luar biasa. Kalau nggak percaya coba tanya di sini. Ya, di sini ada Pak Totong, Pak Michael, yang lain-lain. Coba tanya, waktu mereka proses jadi pemimpin, kira-kira banyak susahnya atau banyak senangnya? Gagalnya ada nggak? Ada kan? Pernah cerita nggak? Saya belajar, saudara. Apa yang saya alami, saya gagal, saya cerita. Saya berhasil, saya cerita. Supaya apa? Supaya orang melihat saya seperti manusia biasa. Bukan manusia super, saudara. Ya. Dan anaknya Yefta mengerti. Maka kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Karena kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetapi tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menempatinya. Anak gadisnya Yefta tahu ini. Kalau engkau sudah bernasar, gak ada jalan untuk mundur. Dan dia memilih untuk taat, saudara. Makanya kita sebagai para pemimpin yang berhasil, saudara, hati-hati. Yefta tadi saya sudah katakan, dia manusia biasa. Apa kecerobohan yang dilakukan oleh Yefta? Di ayat yang ke-5 tadi kita lihat. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Yefta manusia biasa. Waktu dia mengucapkan nasar, saudara, dia terlalu tergesa-gesa. Sehingga dia melakukan kesalahan, saudara. Hari ini kita belajar, saudara. Dari kehidupan Yefta, pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita, mereka juga manusia biasa. Mereka kadang-kadang punya kelemahan. Mereka kadang-kadang punya kesalahan. Tapi jangan kesalahan mereka meruntuhkan semua perbuatan yang hari ini kita sudah dipersiapkan, saudara. Anak gadis Yefta melihat Yefta, waduh salah nasar ini. Tapi anak gadis Yefta bilang apa? Papa, lakukan nasarmu kepada Tuhan. Kalau enggak, engkau akan dianggap bersalah di hadapan Tuhan.
Dia memilih untuk taat. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita juga sama saudara. Kalau engkau melihat orang-orang yang Tuhan pakai ada kesalahan dalam hidup mereka, jangan hakimi mereka. Doakan mereka. Kesalahan mereka itu jadi pelajaran buat kita untuk kita tidak mengulanginya saudara. Tapi keberhasilan mereka itu menjadi pedoman bagi kita untuk mengikutinya saudara. Karena kita harus mengikut Tuhan, tapi Tuhan memakai orang di atas kita. Kalau Tuhan pakai kita langsung saudara, kalau itu Tuhan lakukan, puji Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan selalu menggunakan orang untuk memimpin kita saudara. Saya boleh undang tim musik kembali ke tempat saudara. Dan saya akan simpulkan dengan satu statement yang terakhir saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang pernah ditolak. Saya tidak tahu hari ini masa lalumu seperti apa, tapi jangan sampai masa lalumu menghalangi Tuhan bekerja, saudara. Saya percaya tidak semua mempunyai masa lalu yang baik, saudara. Saya juga dulu bukan orang yang baik, saudara. Saya juga dulu orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Kalau kita dengar kesaksian Pak Toto juga sama, saudara. Dia dulu nganggap orang Kristen itu orang gila, nggak punya kerjaan, ngapain minggu katanya, teriak-teriak di gereja, dia bilang. Tiap hari cerita Yesus dia bilang. Tapi hari ini Tuhan pakai dia. Jadi hamba Tuhan saudara. Dan dia gak merasa bahwa masa lalu dia itu sebagai sesuatu yang memalukan. Tapi justru memacu dia untuk lebih mengasihi Tuhan. Masa lalu kita Tuhan bisa ubahkan saudara. Apapun itu. Ditolak tentu Bapak Ibu bisa transit atau terjemahkan masing-masing. Mungkin tidak dihargai, tidak pernah dikasih kesempatan, selalu dilecehkan atau segala macam sejenisnya saudara. Tapi yang jelas, waktu kau memiliki rasa sakit, saya mau kasih tahu, rasa sakitmu Tuhan tidak sia-siakan. Tapi kalau hari ini prosesnya belum selesai, atau engkau belum diangkat Tuhan, berarti Tuhan bilang prosesnya belum selesai. Kalau orang belum selesai diangkat saudara, itu sangat bahaya. Bapak Ibu hari ini kalau dikasih kue, ya ini dari susu kalau dulu bikin kue lapis itu enak banget saudara. Saya mau kasih tahu, kalau kuenya setengah jadi dikasih gratis saudara mau nggak? Gratis loh, tapi setengah jadi. Kan nggak mau makan kan? Ada rasa tepung-tepungnya dikit gitu, kan nggak makan. Sama hari ini, kalau Tuhan mau pakai hidup kita, dia akan proses kita sampai jadi saudara. Nah yang menentukan jadi nggak jadinya bukan Tuhan, tapi respon hati kita. Untuk tetap bisa berjalan dalam kebenaran saudara, kita butuh iman berdasarkan kebenaran dan hikmat dari Tuhan. Jadi kalau udah dipakai oleh Tuhan saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan tindakanmu. Karena satu tindakanmu yang salah, itu bisa mempengaruhi banyak orang saudara. Jadi hari ini mari miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetap beriman yang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan seperti Yeftah. Dia menasar, aku dikorbankan anaknya saudara. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan ya apakah benar-benar dikorbankan atau enggak saudara. Tapi pengorbanan anak itu tradisi bangsa Kanaan saudara. Itu tidak ada dalam tradisi Tuhan. Sehingga dia lihat contoh yang salah, dia lakukan yang salah. Yuk hari ini kita juga jangan lakukan itu. Pelajari firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang benar saudara. Sehingga apa yang Tuhan janjikan tahun amanat agung, maka setiap saudara saya akan terlibat di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh mengajar setiap kami Tuhan. Ini tahun Tuhan ingin kami semua bergerak. Engkau telah menuntun kami Tuhan, memberikan kami tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Di mana setiap orang Tuhan akan pakai, setiap orang akan Tuhan urapi, setiap orang Tuhan persiapkan. Supaya kami bisa pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang. Sehingga setiap orang boleh bertemu dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, target yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tahun 2033. Setiap orang akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Melalui kehadiran dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih dalam proses, ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh segera menyelesaikan proses ini. Kalau kami masih bergumul dengan hati dan pikiran kami Tuhan, jamah Tuhan. Kalau kami masih berputar seputar rasa sakit yang kami alami, Tuhan tolong kami ya Bapa. Memberikan kami kemampuan untuk merespon dengan benar. Rasa sakit ini menjadi sebuah persiapan untuk kami boleh melakukan perkara yang lebih besar. Dan kalau hari ini Tuhan sudah pakai kami Tuhan, dalam penyelesaian amanat agung ini Tuhan,
Biar tetap memberikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami tidak menjadi sombong dan gegabah, sehingga kami mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu di GFC ini Tuhan akan Kau pakai. Berkati juga buat gembala kami Tuhan, Pak Totong, Pak Michael, Gama Tuhan, dan seluruh tim pelayan yang ada dan seluruh keluarga Tuhan. Kami percaya, kami mau bergerak bersama-sama Tuhan. Saya kami boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, khususnya bagi gereja-Mu Tuhan di GFC Rayon 1H ini Tuhan. Dan kami boleh mengakhirinya bersama-sama dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau boleh berkata, hai hamba-Ku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, Engkau telah menyelesaikan pekerjaan-Mu. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Pada saat kita diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin.